Kalian tahu website React Native documentation-nya, testing JS ataupun React.js, semua itu namanya web documentation, hanya dibuat dengan sangat cepat dan fokus pada konten aja. Tentu bisa kita konfigurasi ya dengan coding tentunya. Tapi ternyata file-file yang kebanyakan yang ada di situ itu dengan file markdown aja. Nggak percaya? Cobain. Kali ini aku bahas cara membuat website documentation secara cepat dengan menggunakan Docusaurus. Tutorialnya langsung aja di next video di YouTubeku ini, oke? Oke guys, langsung aja kita cobain websitenya ya. Jadi kita ketik Docusaurus dan tampil di pilihan pertama ya, docusaurus.io ini kita klik aja. Nah, di sini ada slogannya tuh ya. Jadi kita itu bikin websitenya itu cepat nanti ya, dan kita hanya fokus di konten kita. Oke. Ini digunakan menggunakan React nanti si website ini. Dan kalau kita lihat di showcase, itu ada beberapa hasil website yang dibuat dengan Docusaurus ini. Salah satunya yang terkenal ada Jest ini ya, untuk testing JavaScript. Buat teman-teman yang mainan testing tuh biasanya pakai ini. Nah, ada juga dia itu yang namanya React Native. Nah, yang kemarin kita bahas ya. Nah, kalau teman-teman ingin belajar React Native dasar, fundamental, supaya teman-teman bisa eksplor mandiri, bisa nonton video yang ini ya. Nah, lalu, ya, seperti keterangan di sini ya, dia React Native itu dia dibangun dengan si Docusaurus, ya, kita akan cobain Docusaurusnya langsung. Oke, kalau kita kembali ke websitenya, di sini ada Get Started, langsung aja kita cobain. Beautiful documentation site in no time, tuh, oke. Focus on your content. Wow. And just write markdown file. Menarik ya. Oke, kita cobain tuh si Docusaurusnya ini. Nah, sebelum kita cobain, kita itu harus download yang namanya Node.js. Nah, caranya bagaimana? Di sini aku nggak nyontoin ya. Cuma mungkin ya ini silakan di-download aja, atau teman-teman bisa kunjungi nodejs.org ini. Download yang long term support ya, oke. Download, install, next, selesai. Oke, seperti itu. Atau kalian kalau pengen setup dari nol, semuanya komplit ya, mulai dari setup JavaScript maupun si Flutter, teman-teman bisa lihat videoku yang ini, oke. Oke, ini kita hapus aja. Hapus. Kita fokus di website si Docusaurusnya. Nah, kalau kita lihat di sini guys, di situ ada yang namanya fast track. Jadi ada tutorial ya, tutorial cepat cara menggunakan si Docusaurus. Kita akan gunakan ini ya. Sesuai dengan thumbnail saya ya, 5 menit, hanya 5 menit aja, walaupun mungkin video ini akan lebih ya karena perlu aku jelasin gitu kan. Nah, tentu ini ya nggak 5 menit banget ya, kalau kalian stopwatch atau apa ya mungkin bisa jadi gitu kan. Ya intinya singkat, 5 menit itu angka waktu yang menunjukkan sesuatu yang cepat gitu kan. Makanya orang pakainya 5 menit aja padahal 10 menit gitu misalkan. Nah, create a new Docusaurus site and follow the very short embed tutorial. Jadi kita download dulu Node.js, lalu kita jalankan si ini, komen ini ya, di tentunya di terminal kita atau di git bash kita ya. Teman-teman masuk di folder teman-teman, nanti tinggal copy dan paste dan enter. Nah, kalau kita lihat di sini, dia nanti itu nama project kita adalah My Dash Website ya, dan akan menggunakan template classic ya, bawaan dari si Docusaurus ya, yang disediakan standarnya lah, bawaan standarnya classic, standarnya Docusaurus gitu. Lalu nanti kalau sudah selesai, ini kita yes, enter aja, kita tunggu guys. Ini akan butuh mendownload dependencies ya, yang dari luar ya. Jadi teman-teman harus terkoneksi dengan internet. Kalau teman-teman nggak pakai internet nggak bisa ya. Jadi harus terkoneksi dengan internet karena dia akan mendownload package dari luar seperti itu. Oke, ini ada pilihan JavaScript atau TypeScript karena kita ingin belajar aja, pengen nyoba cepat pakai JavaScript aja dulu. Kita enter. Oke, udah selesai guys. Jadi di sini ada keterangan npm start untuk start the development server, npm run build untuk bundles your website into static files for production ya. Ada npm run server the build website locally,
npm run deploy untuk publish the website on GitHub pages. Seperti itu. We recommend that you begin by typing cd my website, masuk ya. Jadi kita masuk di websitenya, foldernya my website. Nah seperti ini, enter, lalu npm start. Nah di sini aku buka pakai VS Code, aku ketik code spasi titik enter, akan terbuka otomatis si VS Code, Visual Studio Code, text editor kita kesayangan kita bersama-sama. Kok berjamaah sih? Di sini ada folder ya. Maaf ya, aku pelat soalnya nggak bisa ngomong nggak apa-apa. Folder ya, sok-sok bule aja nggak masalah. Di sini ada folder ya, ada blog, docs, node module, src. Nah, di dalam src ada komponen, css, pages ya, page ya, ada homepage features ya, ada macam-macam lah pokoknya, ada static image ya, macam-macam. Ini sudah disiapkan sama si Dokusaurusnya. Lalu kalau kita lihat di readme ini, kita open preview, boom, tuh, this website is built using Dokusaurus bla 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 bla. Caranya pakai yarn bisa tuh kalau mau pakai yarn ya. Deploymentnya, nah ini gitu, oke. Ini kita nggak bahas dulu lah, nanti aja lah. Kalau kita lihat di package JSON-nya tuh, kita lihat dulu ya. Ada script yang namanya Dokusaurus, npx Dokusaurus gitu mungkin ya. Nah, ada start juga di sini, ada build juga. Kita coba start ya guys ya. Ini banyak banget tuh. Dependensinya juga ke download banyak ya. Ada react-dom bla bla bla. Kita coba dulu si Dokusaurusnya ini dengan cara npx Dokusaurus start. Bisa nggak dia? Kita cobain dulu guys. Nah, udah bisa ya. Jadi bisa pakai npx Dokusaurus start atau pakai script yang sudah disediakan di sini tuh. Jadi bisa npm start gitu ya. Oke. Seperti itu. Nah, kan terbuka otomatis. Ini aku nggak ngeklik apa-apa ya. Tadi aku ngeblok scriptnya itu, tiba-tiba dia akan di redirect, diarahkan membuka otomatis tab baru di browser kita. Gitu. Masih loading, kita lihat lagi di sini. Tuh masih membuat ya, masih building. Kita tunggu sampai selesai. Akhirnya compiled successfully. Tuh, jalan tuh, oke ya. Bisa light mode, bisa dark mode. Boom 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 boom. Oke, aman. Ya, di sini ada dua navigation di sini ya. Jadi ada tutorial, ada blog. Ya, kayak gitu. Tutorial di sini ada intro. Lalu dia ada basic, create a page seperti ini. Nah, kita coba di sini. Kembali ke website dokumentasinya ya. Jadi kalau kita lihat di fast track ini, read the 5-minute tutorial ini kita klik, boom. Nah, kita akan diarahkan ke website tutorial.dokusaurus.io. Nah, kita ikutin apa yang ada di sini guys ya. Dokusaurus tutorial. Nah, sebenarnya ini kalau kita perhatikan sama ya. Jadi kalau kita lihat di sini tuh sama tuh ya. Nah, tapi kita coba fokus di tutorial.dokusaurusnya aja ya. Jadi ini ibaratnya ini itu adalah buatan kita gitu ya. Starter project kita yang disediakan oleh Dokusaurusnya. Kita nggak utak-utak ini, nggak baca-baca ini nanti aja. Kita ngutak-ngutaknya itu sambil lihat si tutorial Dokusaurus ini, oke? Nah, pertama-tama dan untuk pertama kalinya kita buat site baru, creating a new site ya, getting started, generate a new site yang ini, oke? Nah, kita sudah lakukan untuk menginisialisasi website kita. Lalu kita bisa running, kita sudah running. Lalu kalau kita next, nah di sini ada pilihan create a page, create a document, markdown feature, create a blog post dan lain-lain. Nah, kita coba ini yang sesuai urutan yang di sini, create a page, kita klik. Tuh. Jadi,
Add markdown or React files to src/pages to create a standalone page. Jadi kita masuk untuk membuat markdown filenya itu kita masuk di src. Oke, kita masuk di src dulu. Ini aku tutup terminalnya. Jadi kalau ditutup terminalnya ini nggak mati servernya. Jadi kecuali kita kill. Kalau kita kill itu mati. Kita harus nyalakan dulu. Jadi kita tutup aja Ctrl J atau seperti ini. Hide panel. Nah, kalau kita nyalakan lagi tuh masih ada tuh. Kita munculin lagi maksudnya, bukan nyalakan. Kini kita Ctrl W untuk menutup. Lalu kita masuk ke src page. Nah, di sini ada yang namanya index.js. Tuh. Nah, ini yang jalan tuh di localhost 3000 nih. Lalu kalau src page foo.md itu 3000/foo. Ya. Jadi di page foo.md kalau kita buat foo seperti ini pakai filenya md ya, itu akan jalan. Nah, ini kan you don't need to write. Jadi dia akan jalan. Misalkan kita bikin filenya di sini namanya foo.md. Kita coba foo.md. Nah, lalu kita coba bikin umpamanya gini ya, hello. Kita buat seperti ini. Nah, kalau kita ke website kita, di sini kita atur foo, kita akses to root-nya ya tadi. Enter, tuh muncul. Jadi sudah dibuatkan websitenya, apa namanya, page-nya baru. Sesimpel itu. Jadi cukup membuat file baru secara markdown ya, file markdown baru di folder page itu akan bisa seperti ini. Ya, jadi di routingannya itu nanti bisa muncul. Kalau aku akses yang lain, misalkan halo, page not found, sudah dihandle sama mereka. Oke. Seperti itu guys. Nah, kalau file di dalam file gimana tuh, kayak gitu ya. Jadi kita buat folder dulu foo, terus masuk, misalkan file kita namanya apa, nanti jadinya seperti ini. Nah, oke, kita langsung aja create your first React page ya. Jadi kita masuk ke page, terus kita bikin file seperti ini, myreactpage.js. Kita close aja. Nah, di page ini kita buat file namanya myreactpage.js. Seperti ini. Kita kembali. Di sini kita bisa copy ya semua. Nanti kita akan coba pahami. Nah, kita save. Lalu yang terjadi apa? A new page is now available at bla 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 /myreactpage. Jadi kalau kita sudah membuat si file ini, file JS ini, ya, ini bukan markdown ya, tapi JS ya. Nah, kita itu sudah punya yang namanya routingan ini ya. Coba kita akses myreactpage sesuai dengan nama yang kita namakan di sini, my/react-page. Enter. myreactpage, this is a React page. Coba kita edit, misalkan my hello world. Hello world. Oke, seperti ini. Jalan, masuk lah, masa nggak masuk ya. Senggol dong ya. Create your first markdown page. Nah, sekarang kita coba buat markdown page ya. Tadi sudah kita cobain ya. Jadi di sini, nah di sini markdown/page, kita coba akses aja deh. Kan kita udah buat tuh. Kita ke website kita, my markdown file. Ya apa? Markdown/page. Oh. Markdown page. Boom, markdown page example. You don't need React to write simple standalone pages. Cukup simple ya. Bla bla bla. Ctrl S save, Alt T pindah. Nah, jadi bla bla bla. Oke, seperti itu, oke. Cukup mudah dan cukup simple. Ya. Ya, kalau bahasa Arabnya itu al-uslub al-basithah ya. Simple, dimple, pokoknya enak ya. Lanjut kita ke website tutorialnya lagi.
bisa next, create a dokumennya gimana? Nah, di sini ada group of page, ada sidebar, previous, next navigation, ada versioning. Nah, sekarang kita coba pakai yang documentation-nya dulu ya. Kita masuk ke docs/hello.md ya, kita buat di sini ya. Jadi kita masuk, kita kontrol V aja. Masuk di docs. Kita buat file hello.md. Keliru. F2 titik. Nah, hello, this is my first Docusaurus. Kopas aja. Programmer itu tugasnya copy paste ya. Apa itu logika ya? Jangan. Bercanda. Penting logika ya, guys. Nah, ini ya. This is my first bla bla bla. Kita coba akses tuh. Aksesnya gimana? Nah, seperti ini, guys. A new document is now available at /docs/hello. Jadi kalau kita lihat di sini, kita kembali ke message, kita ke tutorial, ada hello di sini. Mantap ya. Padahal Markdown doang ini. Loh. Ya kan? Pagar mana pagar? Gak ngoding bos. Loh, gak ngoding bos ini beneran ini ya. Oke. Nah, lanjut. Configure the sidebar. Docusaurus automatically creates a sidebar from the docs folder. Ya, jadi otomatis akan membuatkan sidebar dari folder docs secara otomatis, gampang ya. Caranya bagaimana? Add metadata to customize the sidebar label and position. Di file kita tadi, kita add yang namanya metadata ini. Kita copy aja. Kembali, kita taruh yang paling atas, guys. Enter, Ctrl V, Ctrl S, save, Alt tab, Ctrl tab, boom. Nah, tuh otomatis ada tutorial. Yang mana deh? High, ya, sidebar labelnya high, terus sidebar posisinya 3. Nah, ini ya, jadi high dia. Jadi kalau kita itu namakannya itu misalkan deployment. Nah, misalkan deployment, bro. Nah, boom. Nah, ganti ya. Posisinya ke-4. Save. Boom, dia pindah ke-4. Seperti itu ya, oke. Cukup mudah dan cukup simple. Oke, sekarang kita coba create a blog post maksudnya, bukan blogspot ya, blog post. Nah, di sini kan ada blog tuh, kalau kita lihat di sini blog. Nah, itu ada blog-blognya, ada tahunnya, ada judulnya. Lalu kita bisa lihat secara keseluruhan, ini punya siapa nih, yang nulis siapa, orang ini. Kalau kita klik bisa masuk ke detailnya, dan di sini ada slug-nya ya. Ada slug-nya. Tuh jadinya gitu, lorem ipsum dollar Sid Ahmed konstruktur adapting elite. Lanjut aja. Maksudnya langsung saja kita coba. Nah, yang di bagian si basic di create a blog post. Nah, kalau kita lihat di sini, guys, create a file at blog. Jadi kita masuk ke blog dulu. Ini kita Ctrl W aja. Masuk blog, kita tutup semua biar nggak bingung, guys. Masuk ke blog. Lalu buat yang namanya ini 2021 bla 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 MD. Nah, kita sesuaikan aja. Kita buat filenya 2025, guys. Tanggal 15 bulan tanggal berapa sekarang? Tanggal 15 bulan 1. Ya, gitu ya. Bulan 1 tanggal 15, kebalik, guys. 01 15. First block me. I am. My first block kok me. My first block. Nah, .md jangan lupa ya. .md. Boom. Jadi, guys. Lalu apa yang kita akan lakukan di sini? Ya, kopas aja ini ya. Kopas aja. Yang penting dipahami. Kopas itu nggak apa-apa. Yang penting paham dan kedepannya
bisa lebih bisa gitu ya. Kita Ctrl C, Ctrl S, Ctrl Save. Nah, sekarang kita punya tuh yang namanya /blog/greeting. Kok greeting dari mana ini nih? Slack-nya ini, guys. Slack-nya ini kita atur greetings. Coba ini Slack-nya kita atur lagi biar lebih enak. Misalkan blogku gini ya. Ini title-nya jadi blogku gitu, B-nya gede. Coba perhatikan ya, guys. Nah, kalau kita perhatikan, kita kembali ke sini, ke website kita. Kita ke blog, klik. Nah, lalu di sini ada 2025 sesuai dengan waktunya ya, guys ya. Nah, di sini ada blogku nih, guys. Januari 15 2025. Ya, ini jadi title-nya, ini title-nya, Slack-nya itu masuk ke blog. Lah kalau kita masuk lagi ya tetap jadi blogku ini berarti yang di Slack-nya ini ya. Jadi Slack-nya kayak gitu. Nah, ini kita bisa ganti-ganti autorsnya. Misalkan ini Muhammad Farhan Rosidi, co-creator of Dokusaurus. Title-nya umpamanya Arabic Language Education. Boom, waduh mantap ya. Kita rubah URL GitHub-nya. Kita ke GitHub-ku dulu, guys. Boom. Profile ini kita kopas. Kembali lagi kita paste di sini. Boom. Image URL GitHub bla bla bla. Oh, itu pakai GitHub ya. Kita coba pakai GitHubku ini bisa nggak? Klik kanan, open image in new tab, ada nggak? Boom. Ini kita coba kopas, bisa nggak dia? Ini kita kopas di sini. Save. Kembali. Waduh, mantap. Ganteng ini rek Muhammad Farhan Rosidi, Arabic Language Education. Al-Arabiyya baina yadayk, ya kan? العربية تعليم اللغة العربية على الأساس تكنولوجية باستخدام JavaScript programming language أو ما يسمى باللغة العربية مصطلح يعني اللغة البرمجة النصية scripting language. Oke, seperti itu, guys. Sebastian Lorber, waduh mantap. Oke, seperti ya. Congratulations. Nah, di sini ada pesan-pesannya nih, ada tagnya juga, greetings. Nah, ini kita coba. Misalkan save. Wadah, mantap ya. Kita klik. Wah, dia bisa otomatis ya. Nge-redirect otomatis. Nah, misal kita coba edit, di sini kita hapus gini misalkan. Kita save. Tuh ya, jadi berubah ya dia ya, blog kita ya. Tambahkan lagi, kita save. Tuh, berubah ya. Kita coba kasih heading, kita save. Oke, seperti itu, guys. Kayaknya nggak mau deh, kasih heading nggak mau di dia. Nah, kalau bikin kayak gini gimana? Biar kayak codingan gitu ya. Nah, kayak gini codingan nih. Kita lihat di file ini aja, MDX Blogspot ya. Masuk ke sini. Nah, jadi tanda petiknya, backticknya ada 3 nih kayak gini. Kita bisa kopas aja. Kita taruh di sini. Boom. Kita coba lihat blog kita. Tuh ya. Ganteng ya. Oke. Seperti itu caranya. Mudah kan? Mudah dong. Oke, itu aja untuk tutorialnya, untuk pengenalan fitur-fiturnya. Ini silahkan teman-teman cobain sendiri. Sangat mudah dokumentasinya ya. Ada admonition, special syntax to create admonition and callouts ya. Ada calloutsnya juga. Ini kayak gini nanti jadinya tuh ya. Dangerous, take care. Tuh, dangerous nanti ada apinya gitu kan. Wah, ganteng banget, guys. Ada juga yang kayak gini. Cukup mudah ya. Sekarang kita coba deploy. Wah, nih ganteng nggak nih deploynya ini. Nah, kita coba deploy ini my site ya. Tapi sebelumnya aku mau buka
si index.js-nya ini dulu aku buka. Di sini aku kasih nama set config title-nya ini. Nah, ini aku ganti aja, guys. Ini aku komen dulu. Ini misalkan websiteku bos. Kita save. Nah, websiteku bos ini kita akan coba deploy ini biar nggak sama ya. Makanya aku ganti dulu judulnya. npm run build your site for production. Jadi kita copy, kita matikan, Ctrl C, paste enter. Nah, kita tunggu aja, guys. Kita buka full. Warning, some block authors used in blah 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 are not defined in author.yml. Note that we recommend to declare author once in author.yml. Oh, oke. Kapan-kapan kita ya kan? Jadi ini itu karena aku tadi nambahkan author Velocity, belum aku tambahkan di author.yml ini. Gitu. Jadi harusnya ditambahkan dulu gitu ya. We recommend using truncation markers or kayak gini ya, in blog post to create shorter previews on blog paginated list. Oke. Kapan-kapan aja. Kita tunggu aja ini, guys. Oke, ini udah selesai, guys ya. Jadi di sini akan menggenerate file yang namanya build. Nah, di sini. Nah, kita bisa tes website build-buildan kita itu di lokal. npm run serve. Nah, ini udah jalan ya, udah jadi, udah sesuai juga tuh. Di blogku mantap. Gini ya. Kita bisa matikan servernya. Nah, jika sudah di build, kita coba deployment pakai Vercel. Oke, kita klik deployment. Kita pakai Vercel. Nah, di sini ya. Jadi kita masuk ke Vercelnya. Login dulu, guys. Nah, ini aku udah login. Lalu make sure it has been pushed to a Git repository. Jadi harus kita push ke GitHub kita. Kita cek di sini git remote minv. Belum aku inisialisasi ya. Ini jangan ditiru ya. Jadi kalau membuat project awal itu harus diinisialisasi dulu gitnya ya. Git init. Nah, sudah. Git add origin. Git remote add origin. Nah, lalu kita siapkan dulu GitHub-nya, repo-nya kita dibuat dulu. Misalkan ini kita buat create new repository. Kita buat namanya learn doku. Oke. Learn doku. Create repository. Nah, ini tinggal kita kopas. Kopas. Lalu kita pastekan di sini, enter. Git remote add origin. Sekarang kalau kita cek git remote minv. Nah, dia sudah terdaftar. Tinggal kita git add semuanya aja, nggak masalah. Node modulnya jangan di-push, guys. Oh iya, mana. Kaget aku. Oh ya, ini gelap ya. Oh ya. Git add, git commit min m feed ready to deploy. Git push origin min. Boom. Udah selesai. Kalau kita kembali, kita refresh. Masuk semuanya di sini ya. Mantap. Lalu kita ke Vercel. Add new project. Nah, kita import yang nih learn doku ini. Nah, namanya learn doku aja nggak masalah. Lalu kalau kita baca-baca lagi di sini, import the project into Vercel sudah kita import ya. During the import, you will find all relevant option pre-configure for you. However, you can choose to change any of these option. After the project has been imported, all subsequent pushes to branches will generate preview deployment, and all changes made to the production board branch, usually main or master,
Will Research in Protection Deployment. Langsung aja pokoknya ya. Berarti intinya itu diklik aja deploy ini loh. Intinya diklik deploy. Nanti jadi insya Allah. Nah kita tunggu ya. Yang terpenting dalam menunggu itu adalah kesabaran. Karena innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Kalau Allah bersama orang yang sabar, Allah akan membantu hambanya dalam setiap lini kesulitan di setiap lini kehidupan. Baik ngoding ketemu bug dimudahkan oleh Allah. Seperti itu ya. Nah sambil kita menunggu, kita dengarkan ceramah dulu dari saya. Paling enggak ya 20 menit lah. Enggak guyon-guyon. Kita lanjut aja lah, enggak usah dengerin ceramah kuis. Nanti nonton aja playlist yang ini ya. Playlist belajar nahwu sorof dasar. Nah silakan teman-teman lihat. Ini sekalian promosi ya. Jadi aku pengen ngajak teman-teman yang belajar coding, belajar bahasa Arab juga. Teman-teman yang belajar bahasa Arab, belajar coding juga. Jadi punya dua ilmu bahasa ya. Bahasa Arab untuk akhirat, bahasa coding, bahasa pemrograman untuk dunia. Seperti itu. Dunia akhirat dapat gitu ya. Congratulations, selamat ya, marhaban ya. Selamat. You just deployed. Oke, waduh bersinar. Nah, kita coba petek ini, klik. Wah, mantap, learn deku. Websiteku bos. Wah, single dong. Wah, ini kita coba pakai mobile simulator. Activate. Boom, responsive design. Buh. Blok. Wah, mantap. Ya. Bisa diklik di Muhammad Farhan Rasyidi. Masuk GitHub. Silakan di-follow, di-connect. Nanti insyaallah tak follow balik. Seperti itu ya. Hadza wallahu a'lamu bissawab. Seperti itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.